Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Pupa. Bagaimana kabarnya? Pertama-tama perkenalkan, nama saya Pupa, jurusan Manajemen Dakwah kelas 5C NIM 11940301006. Pada pertemuan kali ini, insya Allah saya akan sedikit membahas tentang pemahaman saya mengenai mata kuliah manajemen organisasi kelembagaan Islam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah ini, yaitu Bapak Dr. Haji Dadang Kusmawan, MAG. Semoga sehat selalu, diberkahkan keluarganya, amin. Oke, langsung saja pada pemahaman yang mungkin saya pahami sedikit tentang materi ini. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang deskripsi ataupun penjelasan tentang manajemen organisasi kelembagaan Islam itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan mengenai pengertian lembaga Islam, jadi perlu kita ketahui bahwa ada beberapa istilah yang berhubungan dengan lembaga sosial ataupun lembaga kemasyarakatan. Nah, kata lembaga ini mengandung arti yang sama dalam istilah bahasa Inggris, yaitu institution. Dalam sosiologi, menurut Sarjana Sukanto mengatakan bahwa institution ini seringkali diiringi dengan kata social institution, yang artinya itu lembaga kemasyarakatan. Nah, istilah lain juga diusulkan adalah pembangunan sosial. Akan tetapi, lembaga sosial dalam setiap masyarakat senantiasa saling mempengaruhi, terus sering mempunyai hubungan yang bersifat fungsional. Terus satu lembaga pendidikan misalnya senantiasa berkaitan dengan lembaga ekonomi, hukum, agama, dan juga yang lainnya. Jadi lembaga keislaman itu adalah suatu organisasi ataupun lembaga yang mempunyai sistem yang berhubungan dengan agama. Nah, di sini juga ada fungsi dari lembaga Islam. Nah, secara umum lembaga Islam itu memiliki beberapa fungsi pokok. Nah, pertama di antaranya itu adalah untuk memberikan pedoman pada anggota masyarakat muslim tentang bagaimana mereka harus bersikap dalam menghadapi berbagai masalah yang timbul dan berkembang di masyarakat. Nah, yang kedua, memberikan pegangan kepada masyarakat bersangkutan dalam melakukan pengadilan sosial menurut sistem tertentu, yaitu sistem pengawasan tingkah laku dan anggotanya. Nah, yang terakhir yaitu fungsinya agar menjaga keutuhan masyarakat. Jadi fungsi utama itu dalam suatu organisasi itu pasti untuk menjaga keutuhan masyarakatnya. Lalu setelah kita mengetahui penjelasan dan juga fungsi dari lembaga Islam itu tersendiri, nah di sini terdapat macam-macam lembaga Islam. Macam-macam lembaga Islam dalam lingkungan masyarakat terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama itu ada lembaga politik Islam. Jadi kalau kita berbicara tentang lembaga politik Islam, pasti di dalamnya membicarakan tentang politik. Nah, di sini itu salah satu contoh dari lembaga politik Islam yang pertama itu seperti Serikat Dagang Islam ataupun SDI, terus SI Serikat Islam, PSII Partai Syarikat Islam Indonesia, terus MASYUMI Majelis Syura Muslim Indonesia, P3 ataupun PPP Partai Persatuan Pembangunan, dan lain-lain, masih banyak yang lainnya. Nah, itulah contoh dari lembaga politik Islam. Lalu di dalam lembaga Islam sendiri, yang kedua itu ada lembaga hukum Islam. Nah, lembaga hukum Islam ini pasti berkaitan tentang lembaga Islam, tapi berkaitan dengan hukum. Jadi contohnya itu seperti adat, peradilan agama, terus peraturan daerah syariah, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga ada lembaga ekonomi Islam. Nah, ini yang sering kita jumpai di berbagai daerah, apalagi khususnya di Bandung. Nah, misalkan lembaga ekonomi Islam itu seperti BAZ, wakaf, bank syariah, konferensi, pesantren, dan lain sebagainya. Nah, ini nanti insya Allah akan saya lebih detailkan setelah penjelasan materi ini. Lalu yang keempat ada lembaga sosial kemasyarakatan Islam. Nah, ini dia yang sering kita jumpai di Indonesia, bahwasanya di Indonesia itu ada ormas ataupun organisasi masyarakat. Nah, itu juga termasuk ke lembaga Islam. Nah, salah satu contohnya itu seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, terus Persis, Al-Irsyad, dan lain sebagainya. Terus yang kelima ada lembaga pendidikan Islam.
Contohnya itu seperti pesantren, madrasah, sekolah Islam, perguruan tinggi Islam, dan juga lain sebagainya. Mungkin itu dapat dipahami. Terus yang keenam ada lembaga kesehatan Islam. Contohnya itu seperti rumah sakit Islam, pengobatan alternatif Islami, dan ruqyah seperti itu. Terus yang ketujuh ada lembaga budaya Islam. Nah, contohnya itu seperti lembaga seniman budaya Muslim Indonesia, terus lembaga seni dan budaya Muslimin Indonesia, terus lembaga seni bela diri Islam. Jadi intinya ke arah-arah yang seni tetapi dia memiliki marga yang Islam gitu. Terus selanjutnya itu ada lembaga ilmu pengetahuan Islam. Contohnya seperti lembaga penelitian dan pengembangan Islam. Terus selanjutnya ada lembaga keagamaan Islam. Contohnya seperti ulama dengan masjid, terus dakwah dengan untuk kerohanian. Jadi ada tarekat dan majelis zikir di dalamnya. Terus yang terakhir ada lembaga keluarga Islam. Jadi setelah kita ketahui bahwasannya di dalam lembaga Islam itu sendiri sangat luas sekali cakupannya, tidak hanya 1, 2 ataupun 3, tetapi banyak sekali, mulai dari tadi lembaga keislaman seperti ormas, banyak sekali, terus seperti lembaga ekonomi Islam. Nah, itu banyak sekali. Akan tetapi di sini yang akan saya paparkan sepengetahuan saya dan pemahaman saya itu ada lembaga ekonomi Islam. Yang pertama ada Baznas. Nah, Baznas itu adalah Badan Amil Zakat Nasional. Singkatnya menjadi Baznas. Nah, Baznas adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Baznas merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama. Nah, Baznas di sini menjalankan 4 fungsi. Yang pertama adalah fungsi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Terus fungsi yang kedua adalah pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Terus yang ketiga adalah pengendalian, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Nah, pelaporan di sini adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan zakat. Nah, yang saya ambil dari hasil observasi teman-teman ataupun kelompok saya pribadi di sini, mereka melakukan penelitian secara langsung kepada Baznas yang ada di Kota Bandung. Nah, mungkin sedikit ada sejarah Baznas Kota Bandung ini bertempat di Masjid Al-Uhwah, lantai 3 Jalan Mastu Kencana, nomor 23, Kota Bandung di Jawa Barat. Nah, Baznas Kota Bandung ini pertama kali dinamakan Bazis, Badan Amil Zakat Infak Sedekah, pada tahun 1998. Badan Amil Zakat Infak Sedekah ini di Kota Bandung terbentuk dengan masa kepengurusan tahun 1998 sampai 2001. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat pada pengurusan 2001 sampai 2005. Nah, di sini ada visi dan misi Baznas Kota Bandung, yaitu visinya adalah untuk terlaksananya peraturan perundang-undangan pengelolaan zakat dalam menjunjung masyarakat Kota Bandung yang agamis dan bermoderat. Terus misinya adalah yang pertama itu untuk meningkatkan daya dan hasil guna zakat, infak dan sedekah, terus meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat, dan meningkatkan sumber daya umat, meningkatkan kesadaran umat dalam berzakat. Oke, selanjutnya yang kedua, pembahasan kedua tentang lembaga ekonomi Islam ini adalah Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah ataupun Lajisnu Kabupaten Bandung. Nah, Lajisnu ini itu kepanjangan dari Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama, merupakan lembaga badan otonom Nahdlatul Ulama yang dikhususkan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. Nah, legalitas Lajisnu ini telah disahkan dalam surat izin keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 255 tahun 2016, berlokasi di gedung PCNU Kabupaten Bandung, Jalan Naswi nomor 516, Jongor, Sarangmekar, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Nah, Lajisnu ini adalah kawasan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan. Nah, didesain secara dikembangkan dengan konsep kawasan tumbuh dan terpadu dengan landasan tata nilai Islam yang rahmatan lil alamin.
Nah, misinya adalah untuk mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat infak sodako, terus untuk memperdayakan program pemberdayaan masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, terus untuk menyerap dana zakat infak dan sodako, dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, di sini juga terdapat program yang dilakukan oleh Lazisnu. Nah, yang pertama adalah NU Trainer, yaitu program pemberdayaan ekonomi mikro melalui pemberian modal secara bergulir agar tercipta kemandirian usaha. Terus ada program NU Skill, yaitu program pembekalan keterampilan untuk anak-anak yatim dan duafa yang putus sekolah di usia produktif sehingga mereka mempunyai bekal untuk bekerja. Terus yang ketiga adalah NU Smart, jadi yaitu program layanan mustahik untuk biaya pendidikan dan beasiswa kepada para siswa ataupun santri dan mahasiswa yang tidak mampu. Dan yang terakhir ada NU Care, yaitu program tanggap darurat untuk bencana dan layanan bantuan kemanusiaan. Jadi itulah beberapa pemahaman yang saya sudah paparkan. Mungkin di sini terakhir akan saya ungkapkan untuk pengembangannya itu sendiri. Untuk pengembangan itu sendiri, sesuai yang apa kita ketahui dari macam-macam lembaga sosial tadi banyak sekali, mungkin yang akan saya kembangkan adalah untuk lebih memahami materi ini dan memahami satu persatunya, dan juga bisa menjalankan ataupun mengaplikasikan apa yang sudah saya pelajari ke dalam lembaga sosial yang sudah ada tertera di Indonesia. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.